Hai anak-anak pintar, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Guru pada pagi hari ini. Anak-anak, perhatikan papan iklan berikut ini. Papan iklan adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Contoh papan iklan berupa papan reklame, brosur, dan juga pamflet. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan papan iklan berikut ini. Apa pesan yang disampaikan oleh papan iklan ini? Ya, benar sekali. Pesan atau informasi dari papan iklan tersebut adalah bahwa kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Mengapa? Ya, benar. Karena hal itu akan mengakibatkan bencana berupa banjir. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan ya. Pada gambar, nampak sungai dan laut yang kotor akibat dari perbuatan dan interaksi manusia dengan alam yang tidak baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya, serta akan berdampak pada terjadinya bencana alam. Jika sungai kotor seperti ini, maka akan besar kemungkinan terjadi bencana berupa bencana banjir. Anak-anak, coba kalian baca wacana berikut ini ya. Wacana ini berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, anak-anak, dari wacana tadi, coba kalian tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting ya. Nah, di sini ada paragraf pertama. Coba kalian baca dengan seksama, lalu temukan apa kata kunci yang terdapat pada paragraf pertama ini. Ya, di sini kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu lingkungan alam dan interaksi manusia. Selanjutnya, coba kalian baca paragraf kedua ini. Baca dengan seksama ya, lalu kalian temukan kata kuncinya.
Apakah sudah kalian temukan? Ya, kata kunci di paragraf kedua ini adalah dampak dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci pada paragraf ketiga. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, kata kunci pada paragraf ketiga ini adalah bencana dan kerugian. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Nah, anak-anak, jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Karena dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, contoh interaksi manusia dan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungan itu adalah membuang sampah di sungai dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya dan menyebabkan bencana banjir. Berikutnya, pertanyaan keempat. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Coba kalian jelaskan ya. Nah, di sini menebang pohon sembarangan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain itu, kecerobohan membuka lahan di hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan. Itulah akibat dari interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya. Nah, anak-anak, coba kalian amati dan tuliskan interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang harus kalian lengkapi ya. Ada bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif yang terjadi, dan usaha untuk memperbaiki. Contohnya apa saja yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Bu Guru akan berikan contoh ya. Misalnya, bentuk kegiatan interaksinya adalah menebang pohon. Kemudian, bentuk interaksi lainnya membuang sampah di sungai. Pengaruh negatif yang terjadi akibat menebang pohon itu adalah terjadi bencana tanah longsor. Sedangkan pengaruh negatif membuang sampah di sungai itu adalah terjadi bencana banjir. Nah, kemudian kalian tuliskan usaha untuk memperbaikinya. Yang pertama, bentuk kegiatan interaksi menebang pohon, usaha untuk memperbaikinya adalah mengadakan reboisasi. Sedangkan bentuk kegiatan interaksi membuang sampah di sungai, itu memperbaikinya adalah tidak membuang sampah di sungai. Itulah beberapa bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif, dan juga usaha untuk memperbaikinya. Anak-anak, sekarang mari kita simak percakapan antara Beni dengan Udin. Beni berkata kepada Udin, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Lalu Udin pun menjawab, setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Nah, apa saja kewajiban kita? Mari anak-anak kita simak penjelasan dari Bu Guru berikut ini ya. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan.
Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Nah, jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, anak-anak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, anak-anak, coba tuliskan hak dan kewajiban sebagai anak di sekolah dan juga di rumah. Berikut ini adalah hakmu sebagai siswa di sekolah. Selanjutnya juga kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Apa sajakah? Nah, di sini hakmu adalah mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan kewajibanmu adalah menjaga sarana pendidikan. Hakmu yang lainnya mendapatkan perlakuan sesuai bakat dan minatnya. Kewajibanmu yang lain adalah menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah. Hakmu yang selanjutnya adalah mendapatkan bantuan fasilitas belajar, dan kewajibanmu adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir ini, hakmu memperoleh penilaian dari hasil belajar. Sedangkan kewajibanmu adalah menjaga hubungan baik dengan guru dan juga murid lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya hakmu sebagai anak di rumah dan kewajibanmu sebagai anak di rumah. Apa saja ya? Coba kalian dengarkan baik-baik. Hakmu itu antara lain mendapatkan kasih sayang orang tua. Sedangkan kewajibanmu, kalian harus menyayangi keluarga dan orang tua. Hakmu yang lainnya yaitu mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Sedangkan kewajibanmu itu kalian harus menghormati kedua orang tua ya. Hak selanjutnya adalah kalian berhak mendapatkan makanan sehat dan istirahat yang cukup. Kemudian kewajibanmu adalah membantu orang tua di rumah ya. Dan yang terakhir, hakmu itu adalah berhak menyatakan pendapat. Sedangkan kewajibanmu, kalian harus menerima pendapat yang sudah disepakati bersama. Nah, itulah anak-anak, hak dan kewajiban kalian baik di sekolah maupun di rumah. Apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.